saya 13 tahun di Amerika merantau. Bongkok-bongkok, habis masak, bersihin kitchen, minyak-minyak, grease, segala macam, bongkok-bongkok, sakit pinggang, segala macam. 13 tahun ngerantau di negeri orang, tidak punya sanak saudara, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya suatu hari menjadi sebutan, menjadi chef. Nah, kalian-kalian ini mau ikut-ikut kompetisi Master Chef yang cuma masak-masak gitu. Ya, 3,5 bulan masak-masak. Terus nanti yang menang juara dapat berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Dan title Master Chef, pemenang Master Chef Indonesia. Emang seenak itu? Nggak boleh kita injak-injak dikit. Yeah. Injak-injak bukan semena-mena loh, tapi injak-injak untuk menyaring. Ditempa. Menyaring, menempa siapa yang benar-benar menginginkan title tersebut atau peluang yang akan terbuka buat mereka. Jangan salah, kita keras, kita tegas bukan untuk bully atau menginjak-injak semena-mena, bukan. Kita benar-benar menyaring siapa yang memang siap. Karena nanti pemenang tersebut mempunyai beban moral, mental, dan juga brand The Master Chef. Kita harus memenangkan seseorang yang memang layak, gitu. Bukan cuma dari skill memasaknya saja. Nah, kemarin juga banyak chef dari teman-teman Geng Kreatif yang nanya mengenai gimana caranya kalau mau menjadi chef profesional, modal apa yang harus dimiliki chef? Mau jadi chef profesional, modal apa yang harus dimiliki? Ya. Apa ya? Yakin mau jadi chef profesional. Modal keyakinan. Modal keyakinan. Modal keyakinan. Modal mental baja. Ya. Kerja keras. Siap dibentak, dilempar panci tanpa masuk hati, tanpa sakit hati. Ya. Karena itu adalah the learning process. Ya, itu sih sebenarnya. Skill kita bisa get along the way. Selama kita bekerja, we get new skills. Always. Terutama kalau kita bekerja untuk chef yang memang bagus ya. Gitu. So we can gain the skill while we working. Tapi modal utama adalah ya tahan banting sih. Itu aja udah. Ya. Oke. Tapi maksudnya gini chef, dulu kan, tapi kan chef kan bilang nih kalau kita mesti tahan banting. Emang dulu chef digituin chef? Tadi kan harus kuat dipukul panci gitu. Loh, menurut kalian sampai saya bisa kayak gini gimana? Saya boleh dibilang very lucky, sangat beruntung. Karena semua chef yang I ever work with, they're an asshole. They are mean, mereka kejam, mereka sadis, tapi mereka mendidik. Bedanya di situ. Ya, mereka tidak niat jahatin kamu, tidak, tapi mereka beneran mendidik kita dengan sangat keras gitu loh. Saya ingat dulu nama restorannya di Houston itu fine dining, Bistro Modern. It's a French fine dining. Chefnya orang Prancis, kecil. Kalau kita buat salah, dia bisa nyari pencet di bawah ini kita, sambil dia pencet aja gitu, sambil dia sumpah serapah yang kasar dalam bahasa Prancis, itu kita bisa lemes langsung ada gitu. Padahal orangnya kecil banget. Ya. Dilempar panci juga pernah gitu. Jadi memang lemparnya nggak ke muka begitu ya. Jadi kita kerja di line lagi masak, terus
kita naruh makanan kepes ke chefnya, makanan kita salah apa-apa, jadi sama dia dilempar sama dia, seret. Jadi glosor di lantai tempat kita ini kan sempit tuh. Jadi lagi masak kita loncat sih gitu. Astaga. Ya, that's kitchen life. Tapi no hard feeling gitu loh. Kita dimaki, di apa, kalau memang salah ya salah gitu. Tapi at the end of the night setelah tutup, bersih-bersih segala macam, biasanya on the weekend kita pergi ngebir bareng gitu. That's kitchen life. Gitu. Wow. Apakah itu chef yang menjadi inspirasi waktu chef menjadi juri di MasterChef gitu, terus di Hell's Kitchen gitu? Apakah memang itu nyatanya di kitchen tuh kayak gitu gitu? Yes, nyatanya di kitchen seperti itu. Jadi, ini sekalian aja deh dijawab ya. Pasti kan banyak MasterChef. Itu galak dibuat-buat apa tidak, or whatever. Kalau kalian ngelihatnya galak, saya ngelihatnya tegas. Terserah. We can agree or disagree, or we can agree on disagree, ya kan? Nah, kasarnya gini deh. Saya 13 tahun di Amerika merantau. Bongkok-bongkok, habis masak, bersihin kitchen, minyak-minyak, grease segala macam, bongkok-bongkok, sakit pinggang segala macam. 13 tahun ngerantau di negeri orang, tidak punya sanak saudara dan lain sebagainya, sampai akhirnya suatu hari menjadi sebutan menjadi chef. Nah, kalian-kalian ini mau ikut-ikut kompetisi MasterChef yang cuma masak-masak gitu, ya, 3,5 bulan masak-masak. Terus nanti yang menang juara dapat berapa puluh juta atau berapa ratus juta dan title MasterChef, pemenang MasterChef Indonesia. Emang seenak itu? Nggak boleh kita injak-injak dikit. Injak-injak bukan semena-mena, tapi injak-injak untuk menyaring. Menempa siapa yang benar-benar menginginkan title tersebut atau peluang yang akan terbuka buat mereka. Jangan salah, kita keras, kita tegas bukan untuk bully atau menginjak-injak semena-mena, bukan. Kita benar-benar menyaring siapa yang memang siap. Karena nanti pemenang tersebut mempunyai beban moral, mental, dan juga brand The MasterChef. Kita harus memenangkan seseorang yang memang layak gitu. Bukan cuma dari skill memasaknya saja. Gitu. Nah, sekarang saya masuk SMA, sekolah bayar kan? Kuliah bayar kan? Kita artinya mau belajar kan? Berpendidikan. Kita udah bayar aja, kita dipelonco. Zaman saya mah dipelonco gila-gilaan tuh. Iya. Masa kalian nggak boleh dipelonco dikit? Betul. Kalian nggak bayar loh, kalian mau dapat duit puluhan ratusan juta loh, dan title dan peluang masa depan yang luar biasa. Masa kita tempatnya nggak boleh nginjak dikit? Sorry ya, agree or disagree. Kalau kalian agree, monggo silahkan daftar MasterChef Season 7 lagi buka tuh. I'll see you there. Tapi kalau kalian yang disagree dan ya udahlah, nggak usah lah. Forget it. Oke. Kita mau keras, kita mau tegas, is for your benefit. It's not for us. Saya nggak peduli rating. Saya nggak pernah peduli rating. Maaf ya RCTI. Saya nggak pernah peduli rating. Yang peduli rating adalah pihak TV. Saya nggak peduli rating. Saya makanya manusia yang agak lumayan beruntung. Lumayan beruntung deh, beruntung ya. Mungkin bukan sombong, nanti ada yang bilang sombong. Enggak. Saya justru berterima kasih dan berasa beruntung. Karena di MasterChef, apalagi season 1, season 2 itu, saya dibayar untuk jadi diri sendiri. Pekerjaan paling enak kan? Betul. You get me, you get us. Dan menang, you be good.
Oke, berarti teman-teman yang mau daftar Master Chef season 7 nanti Lagi silahkan dibuka, ya. ya baru dibuka nih. Ya, I'll see you there. I'll see you there ya. Oke, nah tadi banyak dari Geng Kreatif juga nanya Chef, sebenarnya Chef Juna jadi Master Chef itu awalnya gimana Chef? Ada yang nanya. Oke, jadi waktu saya kerja di restoran pertama buka setelah pulang dari Amerika itu, yang Jack Rabbit di Kuningan, it was lumayan hits pada zamannya restoran tersebut. Ya. Ya. Tim restoran saya itu pinter dalam hal marketing. Jadi saya sering diliput misalnya majalah Tatler Indonesia dan lain sebagainya. Ya, jadi sering dipublikasikan. Dan juga pada saat itu saya masih setegas, kalau kalian bilangnya sadis ya, saya bilang setegas-tegasnya, ya. Tapi kembali lagi di kitchen saya itu saya mendidik dalam artian 2010 loh kita ngomong. Kita jual burger, kita tidak beli rotinya, kita buat rotinya. Okay. Kita jual sandwich apa? Kita buat roti sandwichnya. Es krim buat sendiri, nggak ada beli jadi. Coklat pralin, misalnya kayak bentuk kelinci yang rasa ininya itu rasanya kita cetak sendiri, lebur, ya. Itu sangat elaborate loh untuk sebuah restoran, bukan toko coklat, ya. But ini 2010, we did everything ourselves. Jadi saya mendidik mereka untuk tahu dan melakukan sendiri, tidak beli jadi, cuma assemble dan lain sebagainya. Nah, dan saya sangat keras terhadap my team. Tetapi saya sangat mengajarkan kebersamaan. Dalam artian, sebagai contoh, kalau restoran tutup malam, yang biasanya pulang terakhir adalah si tukang cuci piring. Kan masak udah selesai. Yeah. Tahu masih banyak. Piring-piring kotor datang. Selalu yang pulang terakhir kan mereka. Di kitchen saya nggak ada kayak gitu. Datang bersama, pulang bersama. Jangan shift kamu, shift pagi, jangan berani masuk kitchen kalau satu shift belum lengkap semua. Ya. Jangan berani ada yang pulang kalau si tukang cuci piring masih bersih-bersih atau cuci piring. Kalian mau pulang cepat, semua yang pangkatnya apa, semua gulung cuci piring. Jadi malam tuh bersembilan cuci piring. Wow. So I teach them what a teamwork is, ya. Dan jadi sempat suka ada namanya industry night, misalnya di bar mana, di kafe di Kemang, sebulan sekali ada industry night gitu. Terus kalau tim kitchen saya datang, Jack Rabbit, tim kitchen lain tuh suka yang, wah ini tim Jack Rabbit nih, gitu, keren gitu loh. Gitu. Jadi lumayan namanya lumayan naik saya karena terkenal sadis. Tapi mendidik. Dan it's a successful restaurant gitu loh, sangat successful restaurant pada zamannya 2010-2011 ya. Dan juga penampilannya beda kan. Pada saat itu mungkin saya would be the first one, seorang executive chef dengan full tato dan beneran kelihatan gitu loh. Jadi menonjol banget lah. Jadi nama saya sudah mulai keluar dalam dua jalur, satu dari publikasi dan lain sebagainya, satu lagi dari the real F&B hospitality industry juga gitu. Sehingga pada saat RCTI dan pada saat itu bekerja sama dengan production house Fremantle, membeli license Master Chef, mau buat show tersebut, mereka tentu mencari calon chefnya. Ternyata nama saya keluar dari kedua belah pihak, dari pihak Fremantle dan pihak RCTI. Coba cek ini ya Junaro Rimpandi ini chefnya Jack Rabbit dong, coba ditelepon di apa. Terus suatu hari saya dapat telepon lagi di kitchen, saya dapat telepon di transfer ke kitchen, telepon, kita dari gini.
Ya, saya kan nggak peduli ya gitu-gituan ya pada saat itu. Nah, maaf kita lagi sibuk nih, bisa besok telepon besok pagi nggak gitu? Ya iyalah orang lagi masak segala macam kan. Iya, iya, iya. Ya, Betul, udah betul. akhirnya mereka telepon lagi gitu. Oh ya udah telepon. Oh kita mau buat lihat liputan apa segala macam. Ya udah, tapi kalau mau liputan kalian harus datang jam 9 pagi ya. Karena jam 11 kita udah buka untuk umum, saya nggak mau terganggu di kitchen, bla 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 bla. Mana mereka datang sebelum jam 9. Jadi mereka nyorot kita lagi preparation untuk lunch gitu segala macam. Yeah. Terus juga saya di interview. I guess that footage dibawa ke RCTI, ditonton sama mereka. Wah ini kayaknya cocok nih, whatever. Sehingga akhirnya mereka, well, we want you to be on the show, bla 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 bla. I was like, ya udah, oke lah. Wow. Wow. Berarti ini ya, Chef, memang usaha tuh hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Ya, kalau ya mau klisenya seperti itu. Ya, klise seperti itu. Tapi kalau saya nggak pernah ngelihat fame-nya dari dulu. Kalau saya tidak pernah, untuk menjadi juri di MasterChef, ya, atau kayak sekarang lah, ibaratnya orang bilangnya celebrity chef. Betul, saya still disagree in that term ya. Saya nggak suka disebut celebrity chef. Tetapi yang nggak bisa bohong juga, saya ada iklan, ada demo-demo off air, mau nggak mau ya. Saya nggak akan nyebut diri saya celebrity chef, tapi udah mulai susah untuk ngebantahnya lah. Ya, but this is not my goal. It's never my goal. Ya, it's never my goal. Sementara untuk peserta MasterChef, maaf ya kalian, kebanyakan their goal itu untuk become a celebrity chef. Yang nggak salah sih, sebenarnya nggak salah sih, apalagi milenial. Kan milenial sekarang banyak yang mau jalan pintas. Ouch. Ouch, maaf ya. Ya, nggak salah sih kalau kalian mau jadi celebrity chef. Nothing wrong. Pekerjaan halal kok. There's nothing wrong. Tetapi kalau saya pribadi, saya tidak pernah mau jadi selebriti, tidak pernah berpikiran untuk mau jadi celebrity chef. Gitu loh. Saya taunya running a professional kitchen. And I'm trying to do the best I could untuk run this kitchen. That's it. Gitu loh. Ternyata menonjol dan diminati di dunia tanda kutip entertainment. Ya, saya ikuti selama saya bisa. Tetapi saya tidak pernah melihat dunia entertainment itu sebagai my main profession or my main source of income. Tentunya saya sangat berterima kasih, bersyukur dipekerjakan di dunia entertainment, but I really never makan take that as my main source of income. Karena I have my really food and cooking and stuff like that sebagai mata pencarian utama lah. Jadi dunia entertainment kalau memang jadwalnya oke, pas, ya udah ambil, lumayan buat tambah-tambahan liburan. Oke, Chef, tadi ini ya, aku penasaran. Tadi Chef bilang itu bukan goalnya. Emang goalnya Chef Juna itu apa sih? When? Sekarang apa saat itu? Sekarang? Pensiun muda. Wow. How's that? Pensiun muda. How's that? Wow. Enggak lah. I don't know. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Menteri Pariwisata kali. Oh. Bercanda. Chef, bercanda ya. Goalnya nikah, Chef. Tadi ada yang bilang di komen. Udah pernah. Gitu. Aduh. Oke. Aku speechless sampai. Oke, tadi aku dukung Chef menjadi Menteri Pariwisata. No, I'm just kidding. Enggak, karena kan saya pengurus pusat, salah satu pengurus pusat Indonesian Chef Association. Ya.
organisasi praktisi kuliner atau chef Indonesia yang legal berbadan hukum di bawah Kementerian Pariwisata. Ya. So saya pengurus pusat dari 2012. Ya, suka dibecandain sama pengurus-pengurus atau chef-chef yang senior lainnya. Udah lu aja lah Menteri Pariwisata, lu aja, lu kan berani banget, bacot lu kan sembarangan katanya, berani banget gitu loh. Lu memang, saya memang orangnya ngomong apa adanya gitu. Akan ada beberapa yang tidak suka dan sakit hati, tapi ya saya pinjemin kunci boat saya, silahkan ke laut gitu loh. Ya, saya nggak peduli gitu loh. Karena apa yang saya omongin itu kebenarannya gitu loh. Kebenaran yang terjadi. Dan itu pun mereka juga tahu itu benar, cuman mereka terlalu naif untuk mengatakannya gitu loh. Ya. Nah. Oke. Dan saya sering dibecandain lah di organisasi itu. Udah, kamu aja jadi Menteri Pariwisata, gini. Lu kan tegas banget, gini. Biar pariwisata maju apa segala macam. Enggak lah, ngapain bapak? Males lah. Tapi mereka suka bercandain gitu loh. Oke. Tapi berarti tadi goalnya serius apa sih? Tadi kan bercanda tuh, goalnya ingin pensiun muda. Saya udah nggak neko-neko sekarang hidupnya. Yang penting enjoy life. Enjoy life in the right formal way gitu. Bukan formal, maksudnya normal way. Enjoy life gitu. Enjoy life aja, nggak mau terlalu banyak kasih pressure. Saya harus gini. Kayaknya masanya udah lewat gitu loh. Harus membuktikan diri, aku harus bisa ini, harus bisa itu. I'm like, nah, I enjoy life. Yang penting punya income itu bisa menghidupi kita dan kerja dengan halal, terus ada lebih, bisa touring motoran kapan aku mau. That's pretty much enjoy life. Wow, oke Chef. Wow, ini adalah sesi IG Live terlamanya Kreatif ID. Karena tadi aku pikir 1 jam terus ada timernya dari Instagram, ternyata nggak ada loh Chef. Jadi kita hari ini diberikan waktu yang lebih panjang untuk ngobrol bersama Chef Juna. Terima kasih. Thank you so much Chef untuk waktunya hari ini, untuk sharingnya yang seru sekali. Tapi ntar dulu, jangan nanti jadinya kalian nggak punya ambisi ya. Harus tetap punya ambisi loh. Ya. Nah, ini jangan salah gitu loh. Jangan salah. Kalian tetap harus punya goal, harus punya ambisi. Tentunya kalau tadi pertanyaannya kalau untuk saya bilangnya pensiun muda, which is saya udah ngejalanin yang kerasnya gitu loh. Betul. Ya. Dan saya tidak perlu membuktikan ke orang-orang saya bisa ini nggak ngerasa seperti itu. Tetapi kalau memang pensiun muda itu kan tanda kutip, misalnya kayak almarhum Pak Bob Sandino. Ya, menurut saya orang seperti dia tuh paling enak hidupnya. Ya, jadi dia pensiun tapi masih kerja, tapi nggak yang harus gimana gitu loh. Nah, itu yang saya maksud pensiun muda. Jadi enjoy life doing something that you like. Tapi what you like tersebut nggak sekeras yang what you did before, but tetap bisa menghidupi keluarga gitu loh. So, tapi kalau yang muda-muda kalian harus punya ambisi gitu loh. Ada yang kadang-kadang suka ada yang bilang, I wanna be like you, Chef. No, you cannot. Nggak boleh, saya bilang. You have to be better than me. Oke. Kalian harus bisa better than me. Ya. Saya orangnya masih nyeleneh soalnya. Maksudnya gimana tuh, Chef? Itu seperti saya bilang tadi. Jadi saya masih I'm not a chefy chef. Nah, ini mesti dijelasin. I'm not a chefy chef. Dalam artian itu kita punya bahasa slang gitu di US kita punya chefy chef. Jadi I'm not a chef yang semua postingan di Instagram saya tentang makanan, ngedetail, bahas makanan, teknik masak, obrolan tentang makanan. Nah. That's not me. That's not me. I'm not a chefy chef.
Terus ngasih tahu orang, kamu tuh salah, harusnya begini-begini. Woi, bagaimana dengan makananku? Keren kan? Aduh. No, no, no. I'm not that chefy chef, ya. Of course, kalau minta pendapat, waktunya pas, I give you what I know, gitu. Tapi saya bukan tipe yang petantang-petenteng, wah, I'm a chef, postingannya tentang, wah, my prestasi. Nah, postingan makanan juga paling, ya, karena pernah buat kangen gitu, cuma ngejelasin, atau enggak postingan makanan promosi sekarang kan ngejualan online. Oh iya, betul. So, ya ambisi kalian harus tetap punya ya, harus be better than siapapun tolak ukur kalian tuh, kalian harus bisa better than that person kalau menurut saya. So, dan never forget basic harus tetap tahu, harus tetap dilakukan. Wow. Oke. Nah, paling ini Chef, pesan-pesan buat teman geng kreatif, untuk mengempower teman-teman nih yang lagi nonton, supaya lebih semangat lagi. Apa nih Chef? Pesan-pesan dari Chef? Semangat apa dulu nih? Semangat untuk ini Chef. Jadi to be a better person gitu. Ini Mario Teguh ya. Aduh. Apa ya? Apa ya? Kalau saya dulu punya pepatah, ini mungkin kalian bisa terjemahin di dunia lain, di industri lain ya. Tapi karena saya di dunia kitchen, jadi kalau dulu pepatah saya ke diri saya sendiri loh itu, bukan ke orang lain. Teman kan sering ditanya kayak seperti ini, jadi akhirnya saya mulai sebut. So, kalau saya dulu bilangnya gini, keep your head down, ya. Keep doing, shut your mouth. Yeah. Keep your head down, shut your mouth. Keep doing what you do best. Let the hands, karena kita kan masak pakai tangan, potong-potong dan sebagainya. Let the hands do the talking. If you're that good, one day, somewhere down the line, someone's gonna notice you and open all doors. Nggak usah pusingin, oh yang sana lebih ini, oh yang sana ini. No. So, that. Ya. Somewhere down the line, pasti akan ada yang notice you and reach out. Oke, Chef. Tapi kalau kamu dari awal tujuannya cuma cicit supaya di get notice, nah, then when you're not gonna stand the test of time. No. Oke. Wow, ya bilang mantul Chef Juna. Tapi itu sebenarnya buat saya sendiri loh dulu ya. Ya. Oke, thank you so much Chef Juna. Terima kasih semuanya ya atas waktunya. It's a fun chat. Semoga bermanfaat. Diambil yang bagus-bagusnya. Kalau cerita yang kurang bagusnya diketawain aja. Oke. Yang ini ya, yang seru-seru kita ketawain aja. Ya, yang seru-seru cukup tahu aja, jangan diikuti. Oke, Chef. Thank you so much. Next time kita ngobrol lagi sama Creative ID ya, Chef. Ya, pasti. Thank you semuanya. Bye. Yes. Bye. Bye, Chef Yuna. Oke, geng. Itu ya, tadi kita udah ngobrol seru banget sama Chef Juna. Kalian pasti udah sangat terinspirasi dengan perjalanan hidupnya Chef Juna. Aku pamit dulu ya, geng. Thank you so much untuk waktunya hari ini. Sudah ngobrol panjang lebar. Kalian tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai ketemu lagi. Bye!